salah satu contoh dari sampah organik. Sampah organik ini akan dibuat ayah saya menjadi pupuk kompos dengan ditimbun di dalam tanah dan dibiarkan membusuk untuk menjadi pupuk kompos untuk tanaman lainnya. Ini adalah sampah anorganik yang ada sampah plastik, masker, kertas, dan yang lain. Sedangkan ini adalah sampah atau limbah B3 yang berbahaya, beracun, dan dapat menyebabkan iritasi. Dan sifatnya keras biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada sampah organik, yaitu cangkang telur. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Jadi pengolahannya sangat mudah, jadi dibiarkan saja bisa terurai sendiri. Dan di sini sampah cangkang telur ini dimanfaatkan oleh ibu saya sebagai pupuk alami untuk tumbuhan agar subur. Nah, di sini sudah ada sampah anorganik, yaitu ada kaleng bekas dan ada botol minuman air mineral bekas. Jadi sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Jadi sampah ini dapat diolah dengan cara didaur ulang atau dijadikan produk baru. Tapi kalau di tempat saya, sampah ini dapat dijadikan tempat untuk menampung getah karet setelah ditore sebagai tempat menampung getah karet. Ini jadi tinggal dipotong terus ditempel, ada gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir ada limbah B3. Jadi limbah B3 ini dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Di sini sudah terdapat pembersih lantai dan pembasmi rumput yang memiliki zat kimia yang dapat merusak lingkungan. Jadi ini termasuk jenis limbah B3 yang dari rumah tangga. Selain ini masih ada banyak lagi, contohnya seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai seperti ini, Clean ini, dan ada pengkilat kayu, pembersih oven, batu baterai, dan lainnya. Untuk pengolahan limbah B3 ini dapat diolah dengan secara kimia, fisik, dan biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia, fisik, dan biologi ini dilakukan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa pereaksi untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang.
Jadi seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat tugas tentang limbah yang ada di sekitar lingkungan rumah. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya mau mengelilingi rumah, sekitaran rumah. Ini ada tempat sampah ya, sampah anorganik. Ini sampah anorganik dan ini juga sampah kaleng. Oke. Di sini ada sampah daun. Sampah daun termasuk organik ya. Banyak sekali ya. Ini juga. Oke, sini. Di sini banyak sampah daun. Sampah daun termasuk organik yang bisa terurai. Lihat. Kita cari sampah non anorganik. Sini ke rumah guys. Ya, ini saya teman-teman. Ini ke sini. Di sini kita lihat adakah sampah anorganik. Ini termasuk sampah anorganik guys. Luas. Oke, ke sini. Ini baskom. Kita pakai sini. Ayo, kita masuk jen. Sini banyak guys. Astagfirullahalazim. Dari jendela sini buang tisu ke sini. Nanti kita pungut sampahnya banyak. Di sini banyak daun-daun, itu ada sampah, sana juga. Di sini tidak ada ya, ada puri-puri tumbuhan. Oke, kita lanjut. Ini biasanya air mesin cuci ngalir sini, jadi dia kering, tidak masuk situ. Jarang sih, banyak bunga ya. Oh, di sini ya, kita masuk. Nah, sampah di sini ya, sampah-sampah organik, daun-daun dan tumbuhan. Banyak sampah daun sini. Situ juga ada pelihan. Sampah B3 kayaknya nggak ada ya guys. Situ ah. Banyak sekali. Ini juga sampah anorganik. Itu saja guys, teman-teman. Lalu mau lanjut. Dah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang proses pembelajaran eksplor di lingkungan sekitar. Saya merasa senang dengan proses pembelajaran yang seperti ini.
hal menyenangkan pada proses pembelajaran yang seperti ini, kita dapat mengetahui hal baru dan mengetahui keadaan lingkungan sekitar. Nah, jika metode yang seperti ini dilakukan lagi pada materi-materi yang lainnya, saya rasa cukup bagus karena kita dapat langsung terjun ke lapangan dan tidak terpaku hanya di buku saja. Bahkan orang yang berilmu belum tentu berpengalaman, tetapi orang yang berpengalaman sudah pasti berilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaisya Putri dari kelas 10B. Setelah mengikuti pembelajaran biologi, perasaan saya sangat senang karena murid-murid dapat membedakan antara limbah organik, anorganik, dan limbah B3, serta cara pengolahan dari limbah-limbah tersebut. Pembelajaran ini sangat baik untuk dilakukan untuk materi-materi selanjutnya dikarenakan murid-murid dapat lebih memahami materi dengan struktur dan mendalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti proses pembelajaran tentang pengelolaan sampah yang ada di sekitaran rumah, saya merasa sangat senang karena dengan mempelajari tentang pengelolaan sampah kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi jenis-jenis sampah dan dampak pencemaran yang ditimbulkannya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara penanganan berbagai jenis-jenis sampah agar bermanfaat bagi kehidupan. Ya, sangat senang. Kita dapat membedakan jenis sampah dan cara bagaimana pengelolaan sampah agar bermanfaat bagi kehidupan. Pembelajaran materi ini baik untuk dilakukan pada pelajaran lain karena siswa lebih mudah memahami dengan video yang dipresentasikannya, dan kita juga dapat langsung mempraktikkan tentang pengelolaan dan cara penanganan sampah itu. Saya sangat senang dan bahagia ketika belajar biologi kali ini, dan sangat menyenangkan karena materinya sangat mudah dipahami. Saya harap materi yang lain dapat diajarkan seperti metode kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazal Sabila. Saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran kami pada minggu lalu yang berkaitan dengan sampah yang ada di sekitar rumah. Setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut, saya merasa sangat senang karena pembelajaran tersebut cukup menyenangkan bagi saya, karena selama pandemi ya kayak susah gitu cari pembelajaran yang menyenangkan dan masuk ke otak. Yang menyenangkan dari pembelajaran tersebut adalah kita dapat mengetahui banyak hal, seperti kita dapat membedakan yang mana sampah organik, sampah non organik, dan limbah B3 serta cara pengolahannya. Apakah pembelajaran ini baik untuk dilakukan di materi-materi pembelajaran yang lain? Ya, menurut saya baik, karena dengan melakukan kegiatan ini pada materi-materi lain, insya Allah akan menambah wawasan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya lega dan tenang setelah mengikuti pelajaran. Ya, menyenangkan. Menyenangkan itu saya ada kegiatan di rumah dan mencari sampah untuk dibuat video sebagai tugas. Ya, baik karena murid dapat belajar langsung di kehidupan nyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Lia Putri, saya dari kelas 10B akan menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran ini. Menurut saya, pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dalam prosesnya maupun setelah prosesnya. Dan setelah prosesnya saya cukup puas dengan kinerja saya. Pembelajaran ini cukup menyenangkan, apalagi ketika bagian yang ngevlog. Dengan ini saya bisa melihat dan
belajar dari lingkungan sekitar saya secara langsung dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar saya. Yang ketiga, pembelajaran kali ini perlu dilakukan di materi-materi lainnya karena cukup seru dan tidak membosankan. Terima kasih, itulah pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran kemarin sangat menyenangkan karena selama pandemi kita biasanya melakukan pembelajaran secara daring menggunakan laptop atau komputer di dalam ruangan. Berhubung tugas biologi kemarin mengenai limbah, kami disuruh mencari tahu bagaimana cara mengolah limbah organik dan limbah anorganik. Untuk kedepannya, mungkin bisa sesekali diberi tugas seperti ini lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pendapat kami sebagai orang tua tentang pembelajaran materi di luar kelas atau di lingkungan sekitar sangat bagus sekali untuk memicu kreativitas anak kami supaya meneliti lebih mandiri dan bisa menggunakan logikanya sendiri dan bisa mengeksplorasi kemampuannya dan lebih mengena, sebab karena terjun langsung di lingkungan dan di alam sekitar sehingga mereka bisa mengobservasi, bisa memberi kesimpulan bahwa bukan materi aja yang harus dipahami di dalam sekolah, tapi di luar sekolah. Dan kami sangat mendukung sekali. Dengan kegiatan ini, siswa dapat mengenali macam-macam limbah rumah tangga sehingga bisa menjaga kelestarian lingkungan alam dan dapat menambah pengetahuan siswa akan manfaat dan bahaya limbah rumah tangga. Saya sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua sangat setuju sekali dengan pola pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap siswa. Dengan demikian anak-anak menjadi tahu mana sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3, dan tahu cara mengolah sampah dengan baik sehingga sampah-sampah tersebut dapat bermanfaat. Dan pola pembelajaran seperti itu anak-anak menjadi aktif dan kreatif.
Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, apa pendapat ayah tentang video mengenai sampah yang ada di sekitaran rumah? Menurut pendapat kami, video tentang pengolahan limbah sampah sangat bermanfaat dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana pengolahan sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Ya, sampah yang anorganik seperti plastik, kaleng yang sifatnya sulit untuk melakukan peluburan, sehingga itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pembuatan barang-barang yang bisa digunakan dalam rumah tangga. Demikian juga dengan sampah yang organik, bisa dibuat untuk keperluan pupuk, kemudian juga keperluan yang lain-lain yang sifatnya untuk bisa dimanfaatkan gitu. Pengolahan sampah juga, limbah sampah di sekitar lingkungan rumah tangga kita juga berdampak dan berimplikasi supaya lingkungan rumah kita bersih, rapi, dan indah. Jadi perlu jadi video ini sangat bermanfaat untuk bagaimana pengolahan sampah itu sendiri agar bermanfaat bagi kita semua. Demikian pendapat. Oke, demikian itu saja pendapat dari ayah atau orang tua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran yang telah dilakukan sangat baik dan efektif. Karena apabila kita keluar atau langsung bekerja sendiri atau praktek, jadi kita dituntut untuk selalu aktif. Dan dari aktif, kita sangat mudah untuk menerima pembelajarannya. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit respon ya dari saya ya sebagai kepala di sekolah negeri. Pertama, saya sangat mendukung dan mengapresiasi ya atas apa yang sudah Pak Brian lakukan ya, terhadap pembelajaran biologi dengan tema sampah organik, anorganik, dan B3 tadi ya. Kenapa? Karena menurut hemat saya model pembelajaran seperti ini sudah sejalan dengan visi pendidikan kita. Kalau tidak salah saya itu membentuk karakter profil pelajar Pancasila ya, dimana di situ tidak hanya aspek kognitif yang ditekankan, tapi juga bagaimana karakter anak bisa ikut berkembang di sana. Ketika anak diberikan pembelajaran mandiri seperti itu, maka aspek karakter anak juga akan berkembang di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah tadi juga sudah dipresentasikan juga sejalan dengan visi misi sekolah. Nah, ini menurut saya ini sangat bagus sekali, dan saya harap ini bisa juga diterapkan untuk materi lain dan bahkan oleh guru-guru lain di SMA IT Al-Fitian. Yang kebetulan sekolah kita kan juga sekolah penggerak ya, yang kita harus sama-sama maju dan sama-sama bergerak. Nah, yang ketiga itu yang sangat saya apresiasi juga, komunikasi dan melibatkan orang tua. Nah, karena memang orang tua Al-Fitian ini adalah pelanggan kita ya, customer kita, dan sasaran pelayanan utama kita dalam memberikan pelayanan pendidikan. Nah, ini menurut hemat saya sangat baik sekali ya, untuk bisa diteruskan, dan saya harap mata pelajaran lain juga bisa melibatkan orang tua, agar orang tua tahu bagaimana manfaat pembelajaran yang bisa didapatkan anaknya, dan mereka juga mendukung penuh pembelajaran yang baik untuk anak-anak mereka. Mungkin